Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohib Maulana Syakirin dari kelas PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Yang terhormat kepada Ibu Nila Zaima selaku dosen pembimbing mata kuliah modifikasi perilaku. Langsung saja, mari kita simak video kali ini. Pada video kali ini, saya membahas tentang 3 teori modifikasi perilaku, yaitu teori classical conditioning, teori operant conditioning, dan teori modeling pada anak hambatan intelektual. Yang pertama itu teori classical conditioning. Teori classical conditioning adalah sebuah proses di mana stimulus atau rangsangan yang pada mulanya tidak memunculkan respon untuk membangkitkan rangsangan, maka rangsangan dimunculkan melalui stimulus lain sehingga memunculkan perilaku yang diinginkan. Teori classical conditioning mengimplikasikan pentingnya mengkondisikan stimulus agar terjadi respon, maka mengisyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan atau eksternal daripada faktor motivasi internal. Yang kedua yaitu teori operant conditioning. Teori operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment sebagai hukuman atau konsekuensi. Perilaku dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Jadi, perilaku yang didapat menguatkan cenderung akan diulangi, sedangkan perilaku yang tidak menguatkan cenderung akan hilang dan terhapus. Yang ketiga itu teori modeling. Teori modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain. Modeling artinya meniru. Dengan kata lain, modeling juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat dan memperhatikan perilaku orang lain, kemudian mencontohkan hasil dari modeling. Cenderung menyerupai bahkan sama perilakunya dengan perilaku orang yang ditiru tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu teori classical conditioning, operant conditioning, dan modeling, yuk kita lihat bagaimana implementasi ketiga teori tersebut untuk memodifikasi perilaku anak tunagrahita dalam bina dirinya, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Ketika waktu sudah menunjukkan makan siang, lalu seorang ibu akan memanggil anaknya dengan berbicara, "Waktunya makan, yuk kita makan." Anak langsung datang ke meja makan dan akan melalui aktivitas makannya. Lalu ibu berkata, "Cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, nak." Lalu anak akan pergi ke wastafel untuk mencuci tangannya. Lakukan hal tersebut terus-menerus hingga ketika ibu berkata, "Waktunya makan, yuk kita makan." Anak akan langsung mencuci tangan sebelum memulai makan, tanpa diingatkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan implementasi dari teori classical conditioning. Lalu, ketika anak tidak mau untuk mencuci tangannya terlebih dahulu, maka anak tidak akan diperbolehkan untuk makan. Dan ibu tidak memberikan makanannya kepada anak hingga anak mau untuk mencuci tangannya. Setelah anak mau mencuci tangannya, maka ibu langsung memberikan reinforcement positif berupa ucapan, "Anak pintar," dan ibu memberikan makanan kepada anak. Nah, ini merupakan implementasi teori operant conditioning. Ibu membantu anak dengan mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ketika anak tidak mencuci tangannya dengan benar, lalu anak meniru apa yang dicontohkannya oleh ibunya, bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, ini merupakan implementasi dari teori modeling. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pada teori classical conditioning, anak akan diberikan beberapa stimulus secara terus-menerus hingga memunculkan perilaku yang diinginkan, yaitu ketika ibu mengucapkan kata, "Waktunya makan, yuk kita makan." Anak akan langsung pergi mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai makan. Dengan pada teori operant conditioning, anak akan mendapatkan punishment atau hukuman jika tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan.
berupa tidak boleh makan dan anak tidak berikan makanan. Tetapi anak akan diberikan reward atau sebuah hadiah berupa ucapan kata anak pintar, dan anak akan mendapatkan makanan ketika anak sudah mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Dan yang terakhir, pada teori modeling, anak akan meniru gerakan ibu ketika ibu mencontohkan gerakan mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, sekian presentasi kali ini. Semoga bisa membawa manfaat 3 hari kemudian. Dan apabila hingga awal sampai akhir ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.